Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa kembali dengan Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani betul-betul bisa memantapkan kepada diri kita menjadi pribadi yang amanah. Amanah yang kita maksud adalah dalam pengertian bahasa yaitu jujur atau dapat dipercaya. Perhatikan Quran surat Al-Anfal ayat 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Para pemirsa yang berbahagia, berdasarkan ayat ini Allah telah memberikan pemahaman kepada hambanya bahwa amanah ini tentu harus kita jalani dengan baik apa yang telah diamanahkan oleh Allah, dan lawan kata dari amanah itu adalah khianat. Maka di ayat ini kita tidak boleh mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kita. Contohnya adalah kita manusia itu dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi ini untuk mengurus, mengelola bumi Allah agar semua itu bisa makmur, bisa lestari, dan bisa terus menjadikan manfaat bagi manusia dan makhluk yang ada di dalamnya. Ini adalah amanah dari Allah yang ditugaskan pada manusia. Maka jangan sampai kita mengkhianatinya. Demikian juga amanah-amanah yang diberikan oleh sesama kita tentu harus dijaga, jangan sampai dikhianati. Rasulullah SAW telah sukses membangun peradaban dunia yang sungguh sangat spektakuler, tentu diawali dari modal amanah. Bahkan ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, sekitar masih usia 12 tahun, beliau sudah diberi gelar oleh masyarakat sekitar, oleh bangsa Arab, menjadi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang Arab saat itu percaya. Dan ketika memberikan amanah atau kepercayaan pun mereka tidak ragu. Inilah salah satu bukti konkret yang tentu harus kita contoh dari perilaku yang amanah dari Rasul, dan merupakan sifat wajib yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah amanah. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya Nabi kita Muhammad SAW juga berpesan kepada umatnya tentang amanah ini. Adil amanata ila mani'tamaka wala tahun man khonaka. Rawahu Ahmad. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Ahmad. Kalau kita melihat hadis ini,
Rasulullah SAW telah membuktikan diri dan juga mengajarkan kepada umatnya agar kita amanah atau dapat dipercaya, dan jangan sampai kita terjebak berkhianat karena dikhianati. Seringkali di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan sebenarnya kita tidak kepengin berkhianat, tapi karena terkadang kita dikhianati sehingga ia membalas mengkhianatinya. Dan hadis ini menekankan bahwa walaupun kita dikhianati oleh sesamanya, tidak boleh kita membalas berkhianat. Ini salah satu hal yang penting bagi kita. Para pemirsa yang berbahagia, ternyata ketika kita melihat berbagai macam kesuksesan di dunia ini, modal jujur dan amanah ini menjadi sesuatu modal yang sangat vital. Bisa kita lihat betapa banyak perusahaan, amal usaha apapun itu, entah kesehatan, entah pendidikan, ternyata sangat penting membangun kepercayaan. Boleh kita buktikan ketika seseorang kok sudah tidak dipercaya oleh sesamanya, tentu mereka akan sulit untuk melangkah memajukan sebuah cita-citanya. Tetapi sebaliknya, jika kepercayaan itu didapat oleh orang lain, membangun apapun, perkembangan itu pasti akan pesat. Maka pentingnya membangun kepercayaan. Kita ambil contoh misalkan amal usaha pendidikan, sekolah. Bagaimana sekolah itu bisa dipercaya oleh masyarakat? Tentu di dalamnya harus dibangun, tidak dibiarkan, harus dibangun. Jadi membangun kepercayaan itu tidak hanya bermodal jujur, amanah, tetapi parameternya sungguh sangat banyak, tentang penampilan, tutur kata, akhlak. Semua itu adalah salah satu hal yang bisa membangun kepercayaan. Maka ada indikator ketika orang itu amanah, bisa kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana bisa bekerja profesional. Orang yang bisa bekerja profesional tentu di dalamnya ada kejujuran, ada kepercayaan, sehingga orang yang mengamanahkan pun tidak merasa khawatir karena yang diberi amanah jujur. Ini adalah salah satu modal yang sangat baik. Berikutnya, komitmen dalam Islam. Apapun di Islam ini, tentu aturan-aturan yang ada di dalamnya sungguh sangat lengkap dan sangat fleksibel, universal. Manakala kita loyal terhadap aturan-aturan ini, tentu akan bisa membangun kepercayaan yang lebih baik. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang amanah. Karena amanah dimanapun, ketika kita membangun kepercayaan, itu adalah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita lemah karenanya. Salah satu contoh, hadis itu sahih manakala yang meriwayatkan tidak pernah berbohong. Maka sekali berbohong sangat bahaya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.